Harry Kane kan udah dapat gelar nih. Ya, Tinggal yang ini nih. ini belum dapat gelar. Oke ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu urgent ya dalam tanda petik kehadirannya De Ligt, karena memang di leg pertama juga dia cuma main 20 menit. Permainannya tidak semenyeramkan itu. Tidak kan, saya pribadi ekspektasinya adalah mereka bakal press. Tapi pressnya itu juga nggak yang cuma setengah-setengah doang, dan terbukti kemarin akhirnya bisa menang 3-0. Tapi juga memang ada pengaruh kartu merah ya. Halo Bolaneters, jumpa lagi di Bareng Bola. Karena main bola itu barengan, yang sendirian siapa? Anthony Dos Santos. Berjumpa dengan saya Asad Arifin dan teman saya Serafin Nunes Pasi. Tadi kenapa ya kok Anthony yang sendirian? Nah ini nih Mas Asad, Ya, ada gimana? kenapa Anthony sendirian? Karena di musim ini Anthony itu berpotensi menjadi satu-satunya pemain yang bisa memenangkan medali juara Liga Eropa dan Conference League. Wah. Jadi Kok bisa begitu? Kok bisa begitu? Ya, jadi karena kan si Anthony kan dipinjemin kan dari MU ke Real Betis. MU sekarang sudah satu langkah ke final Liga Eropa. Yeah. Real Betis juga selangkah ke final Conference League. Jadi kalau dua-duanya menang, dia dapat 2 medali. Berpotensi dapat 2 medali. 2 medali kompetisi Eropa dalam satu musim. Karena berdasarkan aturan UEFA itu kan ada 40 medali untuk juara. Ya, betul. Nah, siapa yang berhak mendapatkan itu kan terserah klubnya. Terserah klub, betul. Dan Anthony udah main 4 kali. Ya, di MU. Eropa, ya, di MU. Jadi dia berpotensi untuk dapat medali itu. Europa League. Dan kalau nanti Real Betis Kalau juara ya dia dapat juga Ya, dong. dapat 2 medali. Dapat 2 medali. Seperti tatonya yang di sini itu. Gini. Yang diberkahi. Wah, Anthony memang terbaik. memang terbaik. Jadi kita akan membahas Anthony, tapi sebelum ke Anthony dan UEFA Conference League, oke. kita akan bahas semifinal leg kedua Liga Eropa. Wah, Liga Eropa ya. Iya. Oke. Seperti yang ada di jersey ini. Oke. Kita akan bahas dulu Manchester United lawan Athletic Bilbao, Ya. atau penulisannya sekarang Athletic Club. Athletic Club. Klub asal Basque yang kalau publik Indonesia itu bilangnya local pride. Wah, local Karena pride. pemainnya harus berdarah Basque, harus punya keturunan Basque. Di leg pertama mereka kalah 3-0, lalu leg kedua di Old Trafford. Old Trafford, betul sekali. Apakah MU akan semudah itu melangkah ke final? Ini pertanyaan yang sangat menarik. Sebelumnya kita mungkin flashback dikit ya di Boleh, San boleh. Mamés. Iya, San Kemarin kan banyak pandit, banyak pakar itu bilang bahwa MU bakal kalah di San Mamés. Iya. Karena memang Athletic Bilbao salah satu tim yang terbaik secara pertahanan di Liga Eropa. Betul. Terus habis itu juga mereka juga sangat perkasa di San Mamés juga. San Mamés, ya. Dan pemain-pemainnya sangat bagus. Tapi kemarin kalau misalnya bolanya terlihat pertandingannya, ternyata Athletic Bilbao tidak semenyeramkan itu. Waduh. Tidak. Permainannya tidak semenyeramkan itu. Tidak kan, saya pribadi ekspektasinya adalah mereka bakal press. Tapi pressnya itu juga nggak yang cuma setengah-setengah doang, dan terbukti kemarin akhirnya bisa menang 3-0. Tapi juga memang ada pengaruh kartu merah ya. Iya, ada kartu merah si backnya Bilbao itu. Si siapa? Dani Vivian. Vivian betul. Dan akhirnya menang. Tapi kalau kita lihat kan sempat Garnacho sempat ngegolin tapi offside. Ya. Terus habis itu yang gol pertamanya Casemiro yang Harry Maguire, Harry Dinho bikin kipas yang bagus itu kan menunjukkan bahwa Athletic Bilbao ini juga ternyata nggak serem-serem amat nggak serem-serem amat. Gokil. Nah, sekarang pertanyaannya adalah nanti di leg kedua nih. Ya, betul. Gimana? Nah, sebelum di leg kedua kan di press conference setelah pertandingan itu, Bruno Fernandes, Ruben Amorim sama Harry Maguire itu bilang it's not over. 3-0 itu bukan sebuah istilahnya udah nggak aman 3-0 meskipun kamu unggul 3-0. Karena kita tahu lah dulu ada klub yang La Remontada. Itu ada klubnya yang musim ini gagal remontada. Yang dari Spanyol itu, yang putih-putih itu. Yang kesulitan kalau lawan Bilbao. Iya. Nah, ini juga nanti di leg kedua juga pasti bakal ini ya. Bakal sengit, apalagi ini laga hidup dan mati ya, terutama untuk MU, karena kalau ini sampai lolos ke Liga nggak sampai menang, wah udah. Pengorbanannya MU untuk Liga Eropa ini kan sangat banyak. Yes, betul. Termasuk mereka kalau main di Premier League terakhir kalah lawan Brentford. Iya, tadi akhir pekan kemarin, betul. Sekarang peringkatnya kan bawah banget. 15. Udah dilepas kan Premier League ini kan. Kalau gagal juga di Liga Eropa pasti akan fatal. Kan untungnya sekarang gini, MU kenapa berani ngelepas juga karena satu,
udah nggak bisa degradasi. Betul. Kan dulu kan sempat 2-3 minggu lalu kan isunya adalah MU degradasi. Ada Ipswich. Iya, ada Ipswich yang masih bisa. Kan sekarang kan udah aman. Nah, sekarang kan kamu mau finish peringkat 15 sampai peringkat ke-8 itu kan nggak sama aja. Karena kan tidak lolos ke Eropa, sama aja. Jadi itulah kenapa Ruben Amorim ya udah bodo amat, EPL lepas aja. Mainkan pemain muda Tyler Fredrickson, Kido Obi jadi starter. Betul. Terus habis itu Mason Mount juga jadi starter. Jadi memang kemarin 4-3 itu juga kalah dari 4-3 itu pemainnya pemain lapis 2. Tapi dilihat juga meskipun dengan pemain lapis 2 bisa memberi perlawanan, betul. 4-3 lawan Brentford yang kita tahu salah satu tim kuda hitam di Inggris dan sering menyulitkan ya buat tim-tim besar gitu. Jadi untuk leg kedua ini bisa lah. Sekarang kita bicara soal teknisnya. Nah, iya oke. Bilbao sudah bisa memainkan lagi pemain kuncinya Ohian Sanchez. Ohian Sanchez, betul. Sementara top skornya. kehilangan Matthijs de Ligt. Matthijs de Ligt, oke. Kira-kira kita bicara peta kekuatan kedua tim menjelang leg kedua nanti seperti apa? Oke. Sebenarnya kan Matthijs de Ligt di leg pertama kan dia cuma masuk sebagai pemain pengganti karena dia baru pulih dari cedera. Dia cuma main sekitar 20 menit kalau saya tidak salah ingat. Sekitar 20 menit. Jadi sebenarnya tidak terlalu urgent ya dalam tanda petik kehadirannya de Ligt karena memang di leg pertama juga dia cuma main 20 menit. Dan sekarang ini kan Lindelof kalau nggak salah. Iya, betul. Nah, sekarang untuk besok pertandingan tengah pekan nanti kemungkinan kan yang akan dimainkan yang jelas satu Lord Dinho, satu Lord Dinho, dua ada Leny Yoro dan yang ketiga ini ada tiga pilihan sebenarnya. Kalau Amorim mau pakai yang istilahnya back tengah murni bisa pakai Victor Lindelof atau ada juga opsi Tyler Fredrickson. Kalau mau pakai back tengah jadi-jadian ada opsinya ada dua. Iya, ada Luke Shaw sama Nusair Mazraoui. Karena kemungkinan besar sih Mazraoui yang dipakai ya karena memang dia dipakai untuk jaga tapi enggak sih, Dalot cedera soalnya. Karena Dalot cedera, tapi ada Dorgu juga, bisa. Banyak lah. Banyak banget ya. Iya, opsinya banyak. Timnas Indonesia. Banyak banget. Iya, ada banyak opsi. Jadi untuk meredam pertahanan lini serangnya Bilbao sebenarnya lebih dari cukup. Cuma salah satu penyakitnya MU kan ya kita tahu lah. Kadang lagi bagus, lagi kalau bahasa Jawanya blendes. Nah, ini yang perlu dihindari memang nanti di leg kedua adalah jangan sampai bikin gol cepat lah. Bilbao-nya. Jangan sampai karena kalau Bilbao udah bikin gol cepat mereka pintar membangun momentum dan itu MU sering kesulitan melawan tim yang lagi momentumnya lagi ini. Jadi apalagi dengan kembalinya Sanchez tadi ya. Iya, Ohian Sanchez. Dia top skor di Liga, skor timnya ya. Top skornya udah cetak 15 gol. Dia terus ada Inaki Williams, Nico Williams. Ini kan kolaborasi. Iya, trio maut ya. Menjanjikan lah. Dan kalau misalnya mereka dapat kesempatan di awal terus gol bisa. Nah, bisa itu berpotensi. Iya, itu bisa bikin deg-degan. Bahaya. Kita langsung ke prediksi skor aja. Wah, prediksi skor. Kira-kira MU menang atau imbang atau kalah? Kalau lihat dengan satu yang jelas kan Bilbao kemarin di La Liga kan mainin tim utama kan di La Liga. MU hampir semua Bruno Fernandes aja dicadangin kemarin. Jadi secara kesegaran jasmani. Kalau secara segernya fitnessnya MU lebih unggul. Main juga di Old Trafford. Apalagi kita ingat terakhir kali main di Old Trafford ada Maguire. Nah, ini yang lawan Lyon menggila. Yang menggila. Jadi harusnya menang sih. Kalau saya boleh memprediksi nggak banyak 2-0 aja, jadi agregatnya 5-0. Agregat 5-0, MU ke final sekarang lawannya. Wah ini. Apakah yang ini? Yang akan menyusul Harry Kane? Iya. Harry Kane kan udah dapat gelar. Iya. Tinggal yang ini nih. Ini belum dapat gelar. Oke. Oke, kalau Tottenham kemarin kan dia di leg pertama menang 3-1. Lawan Bodo Glimt. Nah, lawan Bodo Glimt. Cuma ada yang cedera kemarin. Salah satu pemain kuncinya James Maddison cedera. Dan nanti leg kedua ini mainnya di kandang Bodo Glimt. Iya. Dan kita tahu kandangnya Bodo Glimt ini kan ada dua hal yang bikin tim-tim Eropa pada umumnya susah main di Bodo Glimt. Satu, lapangannya artifisial. Wah, itu. Dan yang kedua adalah cuaca dingin karena dia kan di utara Norwegia. Betul. Wah, itu udah dingin lapangannya.
sintetis juga. Jadi butuh penyesuaian kalau tim-tim yang apalagi kayak Tottenham kan di Premier League kan rata-rata kan lapangannya kan ini semua kan rumput. Iya. Nah, kalau main di artificial turf gitu biasanya butuh penyesuaian. Iya. Dan Tottenham juga beberapa kali juga kita tahu di musim ini kan dia kan 11-12 sama MU. Dia kan MU kalau nggak salah sekarang 15, Tottenham 16. 16 ya. 16. Nah, jadi apa namanya, mereka juga sangat membutuhkan ini, jadi motivasinya mereka untuk menang itu gede, bakal gede. Cuma ya itu tadi main di leg pertama kemarin juga kan sebenarnya kalau aku boleh bilang menangnya juga nggak yang benar-benar nggak meyakinkan banget kan secara gameplay gitu kan. Nah apalagi nanti di lawan Bodo Glimt ini agak sulit sih, agak berat. Lawannya MU di final adalah Tottenham sih, tetap Tottenham. Nah, tapi mungkin nanti kalau kita boleh prediksi ya, nanti mungkin mereka kalah. Mereka mungkin kalah di Bodo Glimt tapi mereka lolos. Jadi mungkin mungkin kalah 2-1, tapi menang agregat, lolos ke final. MU All England di San Mamés. MU akan ke San Mamés sekali lagi untuk mengangkat trofi. Amin. Sekarang kita beralih ke yang nama pertama kali kita. Wah, ini Anthony Dos Santos. Leg pertama di UEFA Conference League, Anthony cetak gol pakai kaki kanan. Iya, 2-1. Mantan temannya David De Gea. Menang 2-1. Terus leg kedua akan main di Artemio Franchi, markasnya Fiorentina. Di Florence. Siapa yang akan lolos ke final? Anthony atau De Gea? Sesama mantan MU ini. Ini menarik juga sih, karena memang harus diakui ya, Anthony itu pindah ke Betis itu membawa berkah. Kemarin akhir pekan kemarin juga ngegolin lagi ngegolin lagi. Jadi dia membuat Betis menang dan berpotensi ke zona Liga Champions. Nah, gol asisnya itu udah lebih dari 10 di Liga di Betis. Bersama Betis. Udah gede. Cuma Fiorentina ini juga bukan tim yang kaleng-kaleng. Apalagi kita lihat, ya ada selain De Gea, kita lihat ada Moise Kean yang dibuang sama Juventus, tiba-tiba musim ini menggila banget. Sampai dipanggil timnas. Iya, dipanggil ke timnas Italia lagi. Apalagi ini mainnya di Florence, di kandangnya Fiorentina. Dan selisihnya cuma 1 gol. Betul, 2-1 kan? 2-1. Jadi semuanya, dan udah nggak ada gol tandang. Jadi ini peluangnya masih sama-sama terbuka. Cuma memang kalau mau dilihat secara konsistensi performa, Real Betis memang sedikit lebih konsisten. Secara lebih konsisten daripada kan Fiorentina kan awal-awal kan sempat gacor banget tuh. Terus tiba-tiba turun, agak naik, agak turun. Kan kalau nggak salah sekarang papan tengah ya di papan. Iya, kalau mulai disalip oleh AS Roma. Kayaknya kedalaman skuadnya Fiorentina belum cukup teruji untuk bersaing di dua kompetisi. Betul. Gitu. Nah, jadi semuanya masih bisa terjadi. Cuma kalau aku memprediksinya kayaknya Anthony nih yang Anthony lolos ke final dan berpeluang dapat 2 medali. 2 medali tadi. Jadi maaf David De Gea. Maaf Babang Dadang. Maaf. Ada Anthony yang diberkahi. Lalu lawannya Anthony adalah ini kayaknya mudah ditebak. Kayaknya sambil merem nggak apa-apa itu. Ya, karena di pertandingan berikutnya, di pertandingan satunya kan ada ini jawarannya Inggris, Bos-bosannya Inggris, Chelsea. Chelsea kemarin di leg pertama menang 4-1. Itu kemarin di kandangnya Chelsea ya? Iya. Nah, sekarang yang ngegolin salah satunya Jadon Sancho. Mantan lagi. Wah, mantan MU ini bagus ini. Lagi. Ya, kalau bukannya meremehkan ya, cuma memang ya ini udahlah ini jatahnya Chelsea lah. Jadi Chelsea ketemu Anthony, Sancho versus Anthony. Dan sebagai informasi, Garden ini di Liga Swedia ini peringkat 10. Dia juga belum ketemu lah peak performance. Karena harus membagi fokus itu, mungkin tadi kayak Fiorentina tidak terbiasa bermain di dua kompetisi dan harus kompetitif. Iya, dua-duanya betul. Susah. Jadi final Liga Eropa adalah MU lawan Tottenham. Amin. UEFA Conference League adalah Chelsea lawan Anthony. Real Betis dong. Baik. Jadi itu Bolaneters pembahasan tentang Liga Eropa dan UEFA Conference League. Kita bertemu lagi sebelum pertandingan final. Nanti kita bahas apakah prediksi kita ini benar atau tidak. Yoi. Nanti kita lihat di episode berikutnya. Namanya prediksi kan bisa salah. Bisa salah, betul. Oke. Jangan lupa ikuti terus kabar terbaru tentang UEFA Conference League, Liga Eropa, Liga Champion,
Liga Indonesia. Iya dong, timnas Indonesia Timnas juga. Indonesia yang mertuanya Pratama Arhan. Wih, sedang berjuang dari degradasi. Kita saksikan terus update beritanya hanya di bola.net. Bola.net. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.